Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu sekalian? Luar biasa, haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita masih ada, kita masih kuat sampai hari ini. Itu semua atas kasih dan anugerah dari Tuhan. Semua katakan amin. Amin. Saudaraku, di dunia ini tidak ada yang bisa kita sombongkan. Entah itu harta, jabatan, uang, itu semua asalnya dari Tuhan. Dan Tuhan mau agar kita selalu bersyukur dan memberikan pengharapan hanya di dalam Tuhan. Yang rindu lebih mengenal dan mengalami anugerah Tuhan, mari angkat tanganmu dan bersama-sama menaikkan pujian. Sebab hanya Tuhanlah pengharapan kita. Jemaat diundang bangkit berdiri.
kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, kita bersama-sama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk minggu yang luar biasa ini. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Dan saat ini Bapa, kami bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kami untuk memuji dan menyembah-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah-Mu saat ini maupun yang mengikuti dari rumah masing-masing. Hari ini Tuhan, kami datang untuk meninggikan nama-Mu Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami siap untuk meninggikan nama Yesus. Dan semua yang percaya kepadanya, sama-sama katakan, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan firman Allah yang pertama terambil dari Perjanjian Lama, Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tidak tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Tuhan adalah benteng kehidupan kita. Meskipun badai kehidupan datang silih berganti, kita tidak perlu takut. Sebab hanya Dialah Yesus, penyelamat hidup kita. Mari kita memuji Yesusku. Setiap hari ku
Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga, melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami sadar Tuhan, ada banyak kesalahan dan pelanggaran yang telah kami lakukan di hadapan-Mu, baik dalam tutur kata, perbuatan, pikiran, dan tingkah laku kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami mohon ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Basuh dan sucikan kami dengan darah-Mu Yesus, agar kami layak di hadapan-Mu. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Berita pengampunan dosa. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Aku akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku. Dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Jemaat disilahkan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Perjanjian Baru, Lukas 10 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 24. Saya mengajak kita semua untuk membaca firman ini secara responsoria. Saya mulai membaca dari ayatnya yang ke-21, lalu Bapak Ibu akan membaca dari ayatnya yang ke-22, begitupun seterusnya. Dan di ayatnya yang terakhir, di ayat ke-24, kita akan membacanya secara bersama-sama. Lukas 10 ayat 21 sampai 24, beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu.
Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat bersama-sama, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, masih ada sukacita? Amin. Kita percaya bahwa keselamatan itu hanya datang dari namanya. Karena dialah jalan kebenaran dan hidup. Untuk itu, mari kita bersorak-sorai kepada Tuhan, nyatakan bahwa Tuhan adalah kebenaran. Mari kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan, "Aku jalan kebenaran," sambil bertepuk tangan. Dan kita dimenangkan bahkan hingga hari ini. Untuk itu, mari dengan lebih dahsyat lagi kita angkat pujian lebih dari pemenang. Pemenang, tak siapa
Sekarang beri kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur, kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita terima. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari memberi yang terbaik dengan hati yang penuh sukacita. Kita naikkan pujian, bawa persembahanmu.
Marilah menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan inilah persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Bapa. Engkau memberikan kami berkat, sukacita, dan nafas kehidupan yang daripadamu. Bapa, di hadapanmu pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami sedikit dari apa yang telah Engkau berikan bagi kehidupan kami. Tuhan, biarlah ini menjadi rumah yang harum di hadapanmu Tuhan, dan persembahan kami ini dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau berkati para pelayan-pelayan-Mu yang mengelola persembahan ini Bapa. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat mengharumkan nama-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat disengaja ataupun yang tidak disengaja. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, kehendak-Mu yang jadi atas kami. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saat ini kita dengarkan persembahan pujian baik kor atau vokal grup. Yang pertama dari Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Jakarta, lalu yang kedua persembahan pujian dari BNKP Jemaat Tangerang. Yang pertama dari Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Jakarta.
Persembahan pujian berikutnya dari BKP Jemaat Tangerang. Mari katong angkat suara,
angkasuar, pujilah puji teteh manis sayangnya. Mari ketok angka suara, pujilah puji teteh manis sayangnya, sayangnya. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang kita rindukan yaitu berdiam di dalam rumah Tuhan. Sebab lebih baik 1 hari berada di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Mari siapkan hati kita untuk mendengar sabda Tuhan. Dengan hati yang sungguh, kita nyanyikan pujian ini. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam
Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah muliakan melalui diri anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami bersyukur atas kasih kebaikan Tuhan. 1 minggu lamanya, bahkan di sepanjang kehidupan kami sudah merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan juga telah memberikan kami kesempatan saat ini untuk datang bersekutu di hadapan Tuhan, memuji, memuliakan Engkau. Terlebih saat ini Tuhan, kami merindukan sabda Tuhan. Kami mau Tuhan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami. Mari utuslah Roh-Mu yang kudus untuk bekerja dalam hati kami, memberitahu kami apa yang Tuhan mau sampaikan, sehingga kami beroleh pengertian dan firman Tuhan yang akan ditaburkan. Kami boleh memahami dan menerimanya dengan baik, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku atas firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau tolong kami, persiapkan kami, berikanlah kami ketenangan dan hikmat yang dari Tuhan, Tuhan karuniakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan pada hari ini, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 45 ayat 1 sampai 7. Yesaya pasal 45 ayat 1 sampai 7, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga
dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yahobu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, betapa sukacitanya kita hari ini bisa datang di rumah Tuhan. Kita bisa berkumpul bersama dalam rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, ini ada sebuah pertanyaan. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan itu selalu punya cara untuk menolong kita? Percaya. Bagi orang percaya, pasti dia mengatakan, saya percaya. Tapi bagi orang yang tidak percaya, kebalikannya, ragu-ragu dan tidak percaya. Hari ini firman Tuhan mau menegaskan kepada kita, hendaklah kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan kita. Amin. Sekali lagi, Tuhan adalah sumber keselamatan kita. Karena Tuhan adalah sumber keselamatan, maka Tuhan juga punya cara. Tuhan punya berbagai cara untuk menolong, menyelamatkan, memulihkan umatnya. Sekalipun ada orang mengatakan jalan sudah tertutup, tidak ada solusi dalam setiap masalah, dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Tetapi ketika Bapak, Ibu, dan saya percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan, maka Tuhan pasti akan buka jalan. Cara Tuhan menyelamatkan, menolong umatnya. Orang yang bersandar penuh kepadanya, maka saya sudah mengatakan dia punya cara. Kalau kita punya 100 cara, tapi Tuhan punya 101 cara. Allah boleh memakai siapa saja. Allah boleh menggunakan apa saja untuk menolong kita. Saat ini Bapak Ibu, salah satu cara kita untuk mendapatkan pertolongan ketika kita tidak tahu jalan. Bukankah Tuhan telah memberikan hikmat? Bukankah Tuhan telah memberikan kepintaran bagi kita? Dengan adanya aplikasi entah Google Maps sekarang, itu juga adalah salah satu cara Tuhan menolong kita supaya kita tidak salah jalan ketika kita pergi ke suatu tempat. Tapi catatan yang mau saya sampaikan itu adalah hanya alat. Itu bukan Tuhan. Maka jangan mengutamakan itu. Tuhanlah yang melakukan segala sesuatu oleh karena kedaulatannya. Dan melalui firman Tuhan ini, dia memberitahu kita bagaimana dia menolong umatnya. Bagaimana salah satu cara Tuhan menyelamatkan umatnya yang sedang tertekan, yang sedang tertindas, yang sedang bergumul pada saat itu. Yang sudah kehilangan harapan.
Mereka sudah berpikir bahwa ketika mereka berada di dalam pembuangan, yaitu orang-orang Israel atau orang Yahudi, ketika mereka ditawan oleh orang-orang Babel, maka mereka mengatakan sudah tidak ada lagi harapan. Jalan sudah tertutup. Mana mungkin bisa kita kembali ke Yerusalem? Kalau kita kembali ke Yerusalem, bukankah bait Allah sudah diruntuhkan? Bukankah segala sesuatu telah dirampas dan dibawa ke Babel? Lalu mau apa lagi? Tapi Bapak Ibu, Allah memang adil. Allah memang tidak main-main. Yang berdosa dihukum. Yang salah tidak pernah dibenarkan. Dan itulah yang dialami oleh orang Israel. Ketika mereka telah memberontak kepada Allah dan meninggalkan Allah. Ketika mereka mencari orang-orang yang menurut mereka bisa diandalkan, bisa menolong mereka. Menjadi sekutu mereka untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang sangat besar. Dan bisa menjatuhkan mereka. Mereka bukan malah lari kepada Tuhan. Padahal sebelumnya mereka sudah membuktikan bagaimana Allah melawat, bagaimana Allah menolong mereka. Bukankah peristiwa pulangnya dari Mesir kembali ke tanah Kanaan itu adalah menjadi bukti nyata bahwa Allah benar-benar berkuasa. Bahwa Allah oleh inisiatifnya sendiri dia akan mampu memulihkan keadaan umatnya. Tetapi tidak dengan orang Israel. Mereka ini kadang-kadang seperti kacang lupa pada kulitnya. Ketika mereka berada dalam keadaan senang, bahagia, mereka bisa melupakan Tuhan. Saya rasa Bapak Ibu, seringkali juga terjadi itu di dalam kehidupan kita. Banyak orang terlena ketika berada dalam keadaan sedang bahagia. Ketika mereka berada dalam pembuangan dan apa yang telah dinubuatkan di dalam kitab Yeremia, yang telah disampaikan oleh Nabi Yeremia ketika mereka 70 tahun lamanya. Sudah genap mereka ditawan, sudah genap mereka dijajah. Dikuasai oleh orang Babel. Maka nubuat Allah itu, janji Allah itu ditepati. Yaitu genap pada 70 tahun kemudian. Allah memakai caranya. Di sini kita sudah membaca bahwa Allah memakai orang yang tidak mengenal Allah. Allah memakai orang di luar orang Israel. Siapakah dia? Di ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa Tuhan dengan firman-Nya mengurapi seorang raja Persia, yaitu yang bernama Kores. Dan telah dicatat di ayatnya yang keempat, bahwa Tuhan memanggil dan Tuhan menggelari, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Tapi inilah cara Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Dia memakai orang yang tidak mengenalnya. Dia memakai orang di luar bangsa Israel. Yaitu Raja Persia yang adalah orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Untuk menyelamatkan bangsanya. Apa sebenarnya keunggulan daripada Raja Kores ini? Saya membaca dari buku, dari kisah hidupnya dicatat dalam sejarah. Bahwa dia adalah pada masa pemerintahannya, dia adalah orang yang sangat cerdas. Dia adalah orang yang sangat bijaksana. Dan dia adalah orang yang ahli berperang. Dan dia adalah termasuk pemerintah yang sangat-sangat simpatik bagi umat, termasuk umat Allah. Dan oleh karena kebijaksanaannya, kecerdasannya, keahliannya dalam perang,
karena rasa simpatinya yang sangat tinggi itu, maka Allah menggerakkan hatinya. Bisa kita baca di Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 11. Disitulah Allah memakai Kores. Di mana di Ezra pasal 1 di sini kita bisa baca bahwa Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang telah diucapkan kepada Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan, yaitu bahwa segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadanya, dan kemudian oleh karena itu maka Raja Kores memulangkan bangsa Israel atau orang-orang Israel kembali ke Yerusalem. Bahkan satu poin yang sangat penting di sini, bahwa dia mengizinkan dan memerintahkan orang Israel sepulang mereka dari tanah Babel, ketika mereka tiba di Yerusalem, untuk membangun bait Allah kembali. Jadi kita bisa bayangkan Bapak Ibu, orang yang bijaksana, cerdas, ahli berperang, sangat simpati. Dia juga bukan orang yang fanatik. Dia mengizinkan orang-orang Israel untuk membangun bait Allah, untuk menyembah Allahnya dengan bebas. Dan dari firman Tuhan ini, apa sebenarnya maksud Tuhan memakai Kores ini? Yaitu supaya Kores itu mengenal Allah yang sesungguhnya. Dan juga supaya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mengenal Allah. Dan juga supaya mata hati orang Israel terbuka kembali, bahwa sesungguhnya Allah mereka adalah Allah yang perkasa. Ia adalah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam firman Tuhan ini telah disampaikan bagaimana Allah telah mengurapi Kores. Di sini menarik disampaikan kepada kita bahwa sekalipun Allah memakai Kores, sekalipun Allah mengizinkan Kores untuk menjadi pembebas bagi umatnya, tapi mari kita ketahui Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya Allah sendiri yang bertindak. Di sini disampaikan bahwa tangan kanan Kores dipegang oleh Allah. Bahkan dia di sini berkata, aku akan menundukkan bangsa-bangsa di depanmu, melucuti raja-raja. Aku akan membuka pintu-pintu di depanmu, supaya pintu-pintu tidak tertutup. Aku akan berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, dan mematahkan palang-palang besi. Berarti catatan penting yang mau disampaikan kepada kita, bahwa Kores ini dipakai oleh Allah sebagai alatnya. Maka karena Kores adalah alatnya, maka dia adalah seorang hamba Tuhan yang harus tunduk dan patuh kepada sang pemberi perintah. Bukan karena dia hebat. Ingat, seringkali Bapak Ibu, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita dipakai Tuhan. Kita dipilih Tuhan. Kita diberikan segudang talenta. Dan apapun itu, bahkan kekayaan, ingatlah bahwa itu dipakai Tuhan sebagai alat. Karena sesungguhnya di sini yang harus mau disampaikan dari semuanya itu, supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya Tuhan dikenal. Supaya tidak ada Allah lain, tapi hanya mengakui Allah yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kalau kita melihat tadi bahwa sungguh sebenarnya sangat-sangat susah bagi Kores untuk mematahkan palang-palang besi dan memecahkan pintu-pintu tembaga. Apalagi ketika dia akan menanjak, mungkin ada gunung-gunung yang tinggi, itu sangat susah bagi mereka. Apalagi di Babel dengan pertahanan yang luar biasa. Bahkan telah dicatat bahwa ada 100 pintu gerbang yang terbuat dari tembaga dan dari pegangan logam. Mana mungkin bagi seorang raja, bagaimana mungkin walaupun kuatnya seorang prajurit, maka pertahanan Babel ini memang sebenarnya susah untuk ditembus. Tetapi karena Tuhan sendiri yang bersama-sama dengan dia, maka tidak ada yang mustahil. Tuhan memberikan dia kemenangan. Makanya dia mengatakan, karena Tuhan telah memberikan segala kerajaan di bumi, telah mengaruniakan kepadaku segala sesuatu, bahkan harta dan apapun itu. Maka dia mengatakan, hendaklah orang Israel mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Berarti ada kesadaran. Ya, ada kesadaran diri bahwa segala sesuatu itu adalah berasal dari Tuhan. Dia tidak menjadi tinggi hati. Dia tidak malah mengatakan karena kekuatan, karena kehebatan, karena saya ahli berperang. Tapi katanya di sini dikatakan karena dia telah memberikan segala sesuatu bagiku. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan kepada kita menjadi bahan refleksi bagi kita melalui firman Tuhan ini. Yang pertama, bahwa Tuhan adalah pemegang kendali penuh atas kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan adalah pemegang kendali penuh atas kehidupan kita. Seringkali Bapak Ibu, kita berencana banyak hal. Kita merencanakan segala sesuatu, nanti di tahun ini saya mau mengerjakan ini, saya mau membangun ini, saya bercita-cita seperti ini. Terkadang ada orang bisa menentukan masa depannya. Oh, nanti 10 tahun kemudian akan seperti ini. Pasti yang direncanakannya itu yang baik-baik saja. Ya, karena dia melihat dari awal mungkin mulus-mulus saja. Lalu dia prediksi, oh nanti beberapa tahun kemudian akan baik-baik saja. Banyak orang berkhayal seperti itu. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan adalah pemegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bahwa rencana kita bukan rencana Tuhan dan rancangan kita bukanlah rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan adalah bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Maka ketika kita mengalami proses dalam kehidupan ini, ketika kita menemui banyak hal, rintangan, kita akan menghadapi suka duka dan pahit manis, ada banyak liku-liku kehidupan, maka jalanilah proses itu. Proses dari Tuhan itu, karena sekali lagi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Orang-orang Israel telah ditundukkan, telah direndahkan oleh karena rencana-rencana mereka. Karena mereka mengatakan mereka aman ketika mereka bersekutu dengan bangsa-bangsa yang menurut mereka bangsa yang besar. Tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan adalah pemegang kendali atas hidup kita. Yang kedua, sebagaimana tema, yaitu Tuhan adalah sumber kehidupan. Di sini dia mau mengatakan bahwa Tuhan menyelamatkan dan juga memulihkan umatnya. Karena semuanya itu didasari oleh kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, maka Allah kemudian menepati janjinya.
Allah menggenapi janjinya. Allah menjawab doa-doa umatnya. Sekalipun orang-orang Israel telah memberontak dan membuat sakit hatinya, tetapi karena kasih-Nya, Allah tetap memperhatikan umatnya. Seringkali juga Bapak Ibu, kita berada dalam situasi seperti ini. Kita seakan-akan berada dalam peristiwa pembuangan. Ketika kita berada dalam sebuah masalah. Sebagaimana orang Israel ingin pulang, ingin menikmati hari-hari kebahagiaan yang pernah mereka jalani. Demikian juga ketika kita merasakan, oh Tuhan, sungguh banyak masalah-masalah yang saya hadapi. Saya ingin ketenangan, saya ingin kedamaian. Saya ingin hari-hari seperti sebelumnya, saya bisa tertawa dan tersenyum. Maka ketika kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, ingatlah Tuhan sumber keselamatan. Karena di sini Dia tidak hanya menyelamatkan mereka dari dosa, tapi Tuhan juga memulihkan mereka, keadaan mereka, dan demikian juga Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Dia mampu membebaskan kita dari segala belenggu dosa. Dia mampu membebaskan kita dari segala rantai belenggu-belenggu yang ada di dunia ini. Dari setiap masalah yang bisa membuat kita meninggalkan Tuhan, Tuhan akan memenangkan kita. Tidak ada Allah lain. Dan di dalam Kristus Yesus, kita sudah menerima keselamatan. Yang ketiga, ketika Tuhan memanggil kita untuk mengerjakan suatu tugas mulia baginya dan memberikan kita kekuatan, kesehatan, talenta, kekayaan, dan kekuasaan. Ingatlah bahwa kita hanyalah hamba Tuhan. Ingatlah bahwa hanya alat baginya itu. Maka apa yang saya mau sampaikan? Tadi di lagu untuk persembahan, di ayat yang ketiga dia mengatakan, persembahkanlah dirimu untuk Tuhan pakai. Maka ketika Tuhan memakai kita, tentu Dia tidak akan pernah memilih tua muda, kaya miskin. Mau apapun keadaannya. Hewina tawa enu abe-ebe edoduni hatau. Tapi ketika Tuhan yang bekerja dan Tuhan memanggil kita, maka Dia mengatakan persembahkanlah hidupmu untuk dipakai Tuhan. Hari ini kita bersyukur para pemuda dipakai oleh Tuhan. Dan tentu bukan hanya mereka, kita juga dipakai oleh Tuhan. Saya sudah mengatakan tadi, apapun yang telah diberikan oleh Tuhan, kita jadikan untuk kemuliaan Tuhan. Termasuk hari ini, saudara-saudara kita dari Tangerang membutuhkan dukungan dari kita. Maka bagaimana juga respon kita? Tentu kita tidak menolak. Kita terima mereka. Lagu mereka tadi mengatakan angkatlah suara. Kalau boleh jangan hanya angkat suara, angkatlah dompetmu. Amin. Bantu dukunglah mereka. Tapi sauha ele fame. Jadi Bapak Ibu mari izinkanlah dirimu untuk dipakai Tuhan. Untuk diperalat Tuhan. Untuk menyatakan kehendak dan kuasa-Nya. Jangan menolak panggilan Tuhan. Jangan menunda waktu. Karena sesungguhnya saat ini Tuhan telah memberikan kita kesempatan yang baik. Jadi dari 3 hal ini, marilah kita renungkan di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya Dia adalah terang kita dan Dia adalah keselamatan kita. Jangan takut, Tuhan memegang tangan kanan kita. Ayat hafalan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Mari kita baca bersama-sama 3 ya.
Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Mazmur pasal 27 ayat 1a. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Sungguh indah dan luar biasa. Dan kami mengakui Tuhan, bahwa Engkau punya banyak cara untuk menolong kami. Tiada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup mengangkat kami. Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Bahkan Engkau menyelamatkan kami. Oleh karena kasih setia-Mu, Engkau selalu menggenapi janji-janji-Mu bagi kami. Dan itu menjadi jaminan bagi kami, bahwa sungguh tidak ada Allah lain kecuali Engkau. Dan kami mengenal-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Roh Kudus yang akan terus menguatkan kami, yang akan meneguhkan iman kami, sehingga kami dengan tidak ragu-ragu percaya kepadamu, mengakui Engkau sepenuhnya. Dan inilah kami Tuhan, pakailah kami menjadi alat-Mu untuk menyatakan kehendak-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkitlah dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kembali kita dengarkan persembahan pujian yang dibawakan oleh pertama Paduan Suara Gabungan BNKP Jemaat Jakarta, lalu yang kedua Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Jakarta, dan yang ketiga BNKP Jemaat Tangerang. Yang pertama dari Paduan Suara Gabungan BNKP Jemaat Jakarta.
Selanjutnya persembahan pujian dari Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Jakarta.
Selanjutnya persembahan pujian dari BNKP Jemaat Tangerang.
indah bagi Tuhan, kiranya boleh menjadi kemuliaan bagi namanya. Saat ini kita dengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Cek cek. Shalom. Yahowu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa kita dalam berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah pada Minggu 29 Oktober 2023, pengkhotbah Pendeta Berkat Harefa STH, liturgos SNK Ama Al-Zodaili dalam bahasa Indonesia. Persiapan ibadah dilaksanakan pada hari Jumat pukul 19.00 WIB di ruang ibadah Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan ibadah Minggu Komisi Pelayanan Anak dan Pos Pelayanan BNKP Yogyakarta dapat dilihat pada warta yang sudah dibagikan. Warta Jemaat Komisi Pelayanan Anak. Dalam rangka memperingati Hari Kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Komisi Pelayanan Anak akan melaksanakan beberapa kegiatan lomba sebagai berikut. Yang pertama, lomba fashion show untuk kelas batita dan balita dengan tema Pakaianku dalam Beribadah. Akan diselenggarakan pada Minggu 12 November 2023 pukul 10 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta. Yang kedua, lomba karaoke rohani untuk kelas Pratama Madya yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 19 November 2023 pukul 10 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta. Yang ketiga, lomba mengingat ayat hafalan untuk kelas remaja yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 26 November 2023 pukul 10 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dibaca pada warta jemaat yang sudah dibagikan. Komisi Remaja dan Pemuda. Yang pertama, diberitahukan kembali kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan kegiatan olahraga badminton Komisi Remaja dan Pemuda pada hari ini Minggu 22 Oktober 2023 pukul 16.00 sampai 18.00 WIB di Gor Lapangan Bulog, Kelapa Gading. Diharapkan segenap anggota Komisi Remaja dan Pemuda dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Yang kedua, diberitahukan ibadah dan persekutuan doa Komisi Remaja dan Pemuda akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan adalah Ibu Pendeta Liser J. Harefa STH. Diharapkan segenap anggota Komisi Remaja dan Pemuda dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Perempuan. Diberitahukan kembali ibadah atau PA Komisi Perempuan akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Oktober 2023 setelah selesai ibadah di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan adalah Ibu Inabel Falase dan liturgus Ibu Ina Gibson GH. Diharapkan segenap anggota Komisi Perempuan dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Yang kedua, diberitahukan latihan paduan suara Komisi Perempuan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 22 Oktober 2023 setelah selesai ibadah di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta.
Diharapkan segenap anggota Komisi Perempuan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Bapak diberitahukan kembali dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023, Komisi Bapak melaksanakan beberapa kegiatan lomba antar lingkungan sebagai berikut. Yang pertama badminton, kedua domino berpasangan, ketiga catur persorangan. Info lebih lanjut dapat dibaca di Warta Jemaat yang sudah dibagikan. Komisi Lansia. Pertama, diberitahukan ibadah atau PA sekaligus pengucapan syukur atas ulang tahun ke-7-nya terbentuk Komisi Lansia di BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 November 2023 pukul 11 WIB di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan segenap anggota Komisi Lansia dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Yang kedua, diberitahukan latihan KOR atau vokal grup Komisi Lansia dilaksanakan pada hari ini, Minggu 22 Oktober 2023 setelah selesai ibadah. Diharapkan segenap anggota Komisi Lansia dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 2. Diberitahukan ibadah atau PA Lingkungan 2 akan dilaksanakan pada hari Kamis 26 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB di ruang Nehemia BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan adalah Ibu Pendeta Lelisar J. Harifa STH. Diharapkan segenap anggota Lingkungan 2 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 4. Diberitahukan kembali ibadah atau PA Lingkungan 4 dilaksanakan di rumah keluarga Ama Inatover Daily. Pada hari ini, Minggu 22 Oktober 2023 pukul 12 WIB di kediaman keluarga Ama Inatover. Alamat Perumahan Geria Bintara, Jalan Kafling, Munggang nomor 6C, Bintara, Bekasi. Pelayan firman Tuhan adalah Ibu Pendeta Lelisar J. Harifa STH. Diharapkan segenap anggota Lingkungan 4 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi. Diberitahukan dalam rangka penggalangan dana untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal BNKP Jemaat Jakarta tahun 2023, Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi akan melaksanakan bazar pada hari Minggu 29 Oktober 2023 setelah selesai ibadah di lantai dasar gedung gereja. Mari dengan sukacita mendukung kegiatan dimaksud. Pemberkatan pernikahan, pengumuman pertama. Mohon dukungan atas rencana pemberkatan pernikahan kudus kepada saudara-saudari tersebut di bawah ini. Laki-laki, Hartaman Zega, anggota Jemaat Lingkungan 2 BNKP Jakarta Resort 45. Perempuan, Erni Hati Nurani Warbu, anggota Jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia. Yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 November 2023 pukul 10 WIB di Gereja BNKP Jemaat Jakarta Resort 45. Rencana kerja dan anggaran komisi-komisi tahun 2024 diinformasikan kembali kepada masing-masing komisi berhubung program pelayanan BNKP Jemaat Jakarta tahun 2023 akan berakhir, maka diharapkan agar segera menyusun dan menyerahkan rencana kerja dan anggaran tahun 2024 kepada Sekretaris Jemaat BNKP Jakarta batas sampai dengan hari Minggu 5 November 2023. Silang layang pendeta seresort 45 BNKP. Berdasarkan surat dari BPMR 45 BNKP nomor 197-BP/5-U-IX/2023 tanggal 13 September 2023 perihal jadwal silang layang pendeta. Maka diberitahukan kembali pada hari Minggu 29 Oktober 2023 Bapak Pendeta Adialai STH melayani di BNKP Jemaat Bandung Timur dan Ibu Pendeta Lelisar Harifa melayani di BNKP Jemaat Maturia Bekasi. Seterusnya BNKP Jemaat Jakarta akan dilayani oleh Bapak Pendeta Berkat Harifa STH, Pendeta BNKP Jemaat Maturia Bekasi. Selamat melayani, kiranya menjadi berkat. Laporan keuangan per tanggal 13 Oktober 2003 sampai 20 Oktober 2023. Total penerimaan 12.688.943 rupiah.
Total pengeluaran Rp21.560.866, sehingga saldo akhir kas per 20 Oktober 2023 adalah sebesar Rp123.287.822. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun minggu ini, periode 16 sampai 22 Oktober 2023, sebanyak 21 orang. Atas nama majelis mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Setelah warta jemaat ini disampaikan, kita akan mendengar yang pertama sosialisasi kegiatan Natal Korempa oleh Ketua Panitia Foiman Zega. Yang kedua, sosialisasi penggalangan dana dari BNKP Tangerang oleh Ketua Panitia Pembangunan Bapak Satuani Kriso Amadian Heli. Yang ketiga, respon dari Ketua BPMJ Jakarta Bapak Amayovita Arefa. Sekian warta jemaat, Shalom. Shalom. Ya Ahobu. Yang terhormat Ibu Pendeta Pekhotbah dan beserta seluruh Majelis Jemaat BNKP Jakarta, yang kami hormati Ketua BPMJ beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu warga jemaat BNKP Jakarta, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu dari BNKP Tangerang yang sudah datang hadir ibadah bersama-sama dengan kita hari ini. Dan terkhususnya yang terkasih teman-teman dari Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jakarta. Bapak Ibu, perkenalkan saya Foiman Zega, mewakili dari teman-teman Panitia Natal Korempa, di mana kami ingin menyampaikan bahwa kami akan melaksanakan ibadah dan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dengan mengundang seluruh Korempa BNKP Seresort 45. Sebenarnya Bapak Ibu, ini merupakan sebuah kerinduan kami dari Korempa BNKP Jakarta, karena terakhir kami melaksanakan Natal itu di tahun 2017. Dan Bapak Ibu, ada pun tujuan juga kenapa kami melakukan atau melaksanakan Natal pada tahun 2023 ini. Yang pertama, untuk meningkatkan iman dan mempererat hubungan antara internal kami Korempa BNKP Jakarta dan juga secara eksternal terhadap Korempa BNKP yang ada di Resort 45. Dan yang kedua, untuk merealisasikan RKA Korempa BNKP Jakarta 2023 yang sudah disetujui oleh Majelis Jemaat BNKP Jakarta. Dan Bapak Ibu, tahun ini juga sudah keluar tema Natal yang telah dikeluarkan oleh PGI dan juga dari PGI maksud saya, yaitu dengan tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Dan kami panitia Natal Korempa mengangkat subtema yaitu Pemuda BNKP Bangkit, lalu mampu beradaptasi di era disrupsi dan saling bersinergi untuk kemuliaan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, untuk pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 ini yang akan dilaksanakan di hari Sabtu 20 Januari 2024 pukul 4 sore sampai selesai di Gedung Mawar Saron, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan tentu Bapak Ibu, untuk melaksanakan Natal ini kami membutuhkan dana. Jadi total anggaran biaya yang kami butuhkan adalah
114 juta. Dan kami dari Panitia Natal mempunyai usaha kegiatan, itu berupa bazar, ada takis, dan juga nanti ada persembahan syukur yang diantar ke depan, dan juga ada kaos yang dijual oleh Panitia Natal. Jadi Bapak Ibu semuanya perlu diketahui juga bahwa kami dari Korempa BNKP Jakarta ini berasal dari background yang berbeda-beda. Dan kebanyakan memang semuanya statusnya masih pelajar Bapak Ibu. Ada yang masih SMA, masih kuliah, ada yang udah lulus dan masih cari kerja, dan hanya beberapa orang saja yang sudah bekerja. Jadi Bapak Ibu kami memohon, sangat memohon dukungan, support dari Bapak Ibu semuanya, baik itu dengan memberikan saran dan juga buah pikiran, terlebih-lebih bantuan secara materi untuk mensukseskan Natal Korempa BNKP Jakarta. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Demikian yang kami sampaikan, kiranya kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan Tuhan selalu memberkati keluarga kita dimanapun berada. Dan kita juga dari Panitia Natal Korempa BNKP Jakarta mempunyai tagline, yaitu muda bersinergi dalam iman. Nah, teman-teman di sini banyak Korempa yang sudah hadir, boleh kita teriakan tagline kita supaya Bapak Ibu di sini yakin dengan antusias kita untuk melaksanakan Natal tahun ini. Boleh? Baik. 1, 2, 3. Muda bersinergi dalam iman. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Yahobu. Shalom, Yahomu. Yang kami hormati Ibu Pendeta Fungsional Jemaat BNKP Jakarta, yang kami hormati Bapak Ketua BPMJ Jemaat Majelis BNKP Jakarta, yang kami hormati Majelis Jemaat dan seluruh Jemaat BNKP Jakarta yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati pula rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, tim paduan suara dari BNKP Tangerang. Kami datang di sini full tim, dipimpin oleh tim manajer Bapak Aman Rizai, kemudian konduktor oleh Bapak Bang Serius Zebua, yang mempersiapkan spesial, kami mempersiapkan paduan suara ini untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kami di BNKP Jakarta pada hari ini. Puji dan syukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang telah mempertemukan kita pada ibadah pada siang hari ini. Kami bersuka cita datang dari Tangerang untuk berkunjung bersama dengan BNKP di Jakarta pada hari ini. Kalau beberapa waktu yang lalu, kami dari tim paduan suara juga hadir di sini, ya, untuk bersilaturahmi, membina hubungan yang baik dengan saudara-saudara kami di Jemaat BNKP Jakarta. Dan memang kami menyadari bahwa kami dulu dari Tangerang ini berasal dari Jemaat Tangerang, berasal dari Jemaat Jakarta, sehingga nasoga bulada doma mafuli-fuliga bada. Mega matuna-tuna kami ya ami rasa tua ma telefusema si soba Jakarta ade. Itulah makanya kami datang pada hari ini sebenarnya sebagai panitia pembangunan. Dan kami di backup full tim oleh tim paduan suara BNKP Tangerang. Kalau sebelumnya membina hubungan baik, sekali ini adalah juga membina hubungan baik. Tetapi ada udang di balik batu. Tadi
waktu kami berdiri di depan sebelum pagi-pagi sebelum datang jemaat ini, kami berdiri di depan beserta Pak Bendahara, Bapak Ama Christine Laia sebagai penerima tamu. Kami membagi amplop kepada Bapak dan Ibu di Jemaat BNKP Jakarta ini. Saya selalu salah nih Jakarta dengan Tangerang ini. Di dalam amplop itu Bapak Ibu, kami telah menyelipkan catatan begitu, bisa ditulis-tulis di sana berapa yang menjadi bantuan Bapak dan Ibu. Ada pokok doa untuk kami mendoakan Bapak Ibu juga. Dan itu tidak terbatas pada hari ini saja. Bisa juga dalam bentuk janji iman. Mungkin karena kami paham dalam persiapan perayaan Natal 2023 ini, tentu saja banyak hal yang kita pikirkan. Karena itu kami menyediakan berupa catatan, tidak pun hari ini, bisa juga pada hari-hari yang akan datang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, karena kebutuhan jemaat BNKP Tangerang, jemaat yang bertambah, tumbuh terus dari tahun ke tahun, sehingga kondisi gedung gereja yang saat ini kami pergunakan di ruko, sebuah ruko yang sangat kecil, ya, dan itu sudah mendesak karena tidak muat lagi menampung jemaat yang hadir. Nah, karena itu sejak tahun 2018 panitia pembangunan telah mengadakan sebidang tanah untuk tempat pembangunan gedung gereja BNKP Tangerang. Dan persiapan untuk itu sudah mulai dilaksanakan sejak tahun itu. Dan memang Bapak Ibu, kalau boleh kami informasikan bahwa dengan susah payah kami mengurus persetujuan bangunan gedung PBG atau dulu disebut dengan IMB. Dan kami juga telah mendapatkan dukungan dari warga masyarakat setempat. Dari 60 orang yang disyaratkan, kita mendapatkan 140 orang warga di sekitar. Kemudian kita juga ada jemaat yang berdomisili di sekitar, lebih 100 orang. Kita juga telah menerima rekomendasi dari FKUB Kota Tangerang dan demikian juga rekomendasi dari Kementerian Agama. Status saat ini telah kami ajukan permohonan PBG ini ke Dinas Perizinan. Nah, di sini agak macet sedikit karena ada katanya gawe politik di tahun 2024, kemudian pemikiran dari para pimpinan daerah bercabang begitu ya, dan kemudian gereja ini dianggap sebagai suatu hal yang sensitif, tidak mudah. Nah, kami sedang menunggu sekarang rekomendasi atau persetujuan dari pimpinan daerah, wali kota atau wakil wali kota. Bila Bapak dan Ibu ada yang punya hubungan dengan aparat atau pimpinan daerah setempat, mohon kami dibantu agar bisa menginformasikan atau bisa membantu kami untuk proses penyelesaian PBG ini. Persyaratan khusus tadi sudah dipenuhi dan persyaratan umum juga tentang gedung semuanya telah lengkap kami lampirkan dalam permohonan. Apabila kemudian Bapak Ibu, kalau nanti gereja ini agak macet pengurusan izinnya, maka karena keterbatasan tempat di gereja sekarang, maka kami juga berencana sementara ini untuk membeli ruko di sebelah gereja yang ada sekarang, memperluas lahannya, sehingga nanti jemaat bisa tertampung. Tempat yang ada sekarang lumayan menambah sekitar 150 orang lagi bisa duduk bersama dalam ruko itu, dan itu memang membutuhkan juga upaya-upaya yang signifikan karena di lingkungan juga belum tentu juga mengizinkan kalau itu dijadikan gereja. Makanya itu hanya sebagai sementara saja. Perencanaan gedung gereja yang akan kami bangun di lahan kosong ini itu membutuhkan dana sebesar lebih kurang 20 miliar. Ya, 20 miliar terdiri dari 4,5 lantai, 2 lantai untuk parkir karena terbatas,
Satu lantai ketiga adalah untuk ruang serbaguna, dan lantai 4,5 adalah ruang ibadah. Bapak Ibu sekalian, kami tidak bisa berbuat banyak dalam hal ini, ya. Makanya kami datang ke sana kemari, termasuk hari ini kami datang ke BNKP Jakarta, ya. Teman-teman kami mengatakan, ketua BPMJ yang tidak bisa hadir bersama kami di sini, beliau mengatakan bahwa bagaimana nanti kalau memang kita tidak mampu lagi untuk membangun gedung gereja ini karena keterbatasan. Kita kembali aja lagi ke BNKP Jakarta. Kita bergabung di BNKP Jakarta kembali. Nah, kami juga merasakan bahwa apabila lagi kami bergabung lagi di tempat ini, maka ini juga nanti butuh lagi gedung yang lebih besar lagi. Nah, karena itu bagaimanapun tidak ada pilihan lain bahwa harus membangun gereja BNKP khusus di Tangerang. Karena itu Bapak Ibu, tidak ada hal lain bahwa kami mohon dukungan doa, dukungan dana dari Bapak dan Ibu sekalian. Di samping memang kami sangat mengerti betapa banyak beban-beban yang ditanggung oleh jemaat, tapi kami pun percaya diri di dalam Tuhan bahwa kami harus mengunjungi seluruh jemaat termasuk BNKP Tangerang. Inilah kunjungan kami yang pertama dalam program penggalangan dana BNKP Jakarta. Saya selalu ini Tangerang ini. Hanya Tuhanlah yang membalas kepada Bapak dan Ibu. Kami mengucapkan terima kasih atas amplop tadi yang telah diisi dan dikembalikan. Bila mungkin, bila masih ada lagi amplop-amplop yang masih belum disampaikan, yang belum sempat diisi hari ini, kami dengan senang dan menunggu dan berharap bisa diisi. Atau bisa ditambah lagi, meskipun sudah diserahkan di sini, bisa disusul untuk ditambahkan lagi. Karena ini adalah perjuangan jangka panjang. Tidak hanya tahun ini, mungkin bertahun-tahun ke depan sampai dengan tahun 2030 baru diperkirakan gereja ini baru bisa diselesaikan. Ya, kami nanti menitipkan amplop lanjutan kepada Bapak Ibu di tempat ini melalui orang tua kami BPMJ di tempat ini untuk nanti disampaikan kepada Bapak dan Ibu. Bapak Tuhan yang membalaskan kepada Bapak Ibu apa yang telah Bapak Ibu berikan dukungan kepada BNKP Tangerang hari ini. Diberkati kehidupannya, diberkati pekerjaan Bapak Ibu, diberkati keluarga, juga atas pemberian yang telah diberikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan kesempatan ini sangat baik sekali, dan jangan bosan-bosan bila kemudian kami akan datang lagi di waktu yang akan datang. Ya, bila nanti kami merasa ini kayak perlu lagi laporan ke BNKP Jakarta, maka kami akan datang. Terima kasih Bapak Ibu, salam. Yang kami hormati Ibu Pendeta Lelisar Jalena Reva, yang kami hormati rekan-rekan BPMJ, seluruh majelis BNKP Jemaat Jakarta, yang kami hormati seluruh majelis jemaat BNKP Tangerang. Kalau BPMJ-nya tadi ketuanya nggak hadir ya, tapi mungkin ada anggotanya yang kami hormati. Dan terlebih-lebih yang kami hormati juga Ketua Panitia Pembangunan ya, Pembangunan Gereja BNKP Jemaat Tangerang, dan juga sekaligus Ketua Komisi Korempa BNKP Jemaat Jakarta yang sudah menyampaikan paparannya. Salam, Yahowu Fefu. Puji Tuhan kita boleh berkumpul pada siang hari ini. Terlebih-lebih dengan sukacita kami berbahagia didatangin oleh saudara-saudara dari Tangerang menyampaikan pujian yang sangat
membanggakan, memuji Tuhan. Dan ini pujian ini udah dua kali kami mendengarkan dua tahap ya, berapa bulan yang lalu dan kali ini. Ini selalu kita nikmati dengan baik dan memang luar biasa. Ini kita beri apresiasi kepada saudara-saudara kita yang telah membawa pujian. Semoga Tuhan selalu memberkati dan tetap semangat. Oleh karena semangat saudara-saudara dari Tangerang, tadi juga kami menyampaikan KOR untuk menyambut Bapak Ibu dari Tangerang, bahwa itu menandakan bahwa Jakarta juga ada KOR-nya. Beri tepuk tangan buat saudara-saudara yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan KOR yang sudah kami mulai di Jakarta, sebenarnya KOR ini di Jakarta sudah lama, tapi agak-agak melempem di beberapa waktu yang lalu dan sudah mulai bangkit lagi karena semangat melihat Tangerang. Baik Bapak dan Ibu, yang pertama saya tanggapi dulu sosialisasi dari Korempa. Perlu kami sampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa Korempa ini berencana melaksanakan Natal itu sesuai dengan APBJ, bukan RKA Pak Iman. Jadi RKI sudah lewat, jadi sudah ada dalam APBJ, ada Natal Korempa. Nah ini semangat Korempa ini bukan hanya di Jakarta, tapi dia mengembangkan, menambahkan hubungan komunikasi dengan seluruh Korempa yang ada di lingkungan Resort 45. Untuk itu dari sidang majelis sudah disetujui dan proposalnya juga sudah disetujui, dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan baik bazar dan segala macam. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu warga jemaat Jakarta untuk tetap selalu mendukung adik-adik kita ini, anak-anak kita ini, karena kelak mereka akan menjadi tonggak penerus gereja BNKP Jemaat Jakarta. Jadi himbauan ini memang sudah diputuskan di majelis bahwa ini Natal Korempa akan dilaksanakan untuk tahun ini. Baik, selanjutnya Nivo Sumange Pak Ketua Panitia Mege Noya Ipa Parko. Jadi memang rencana pembangunan gereja BNKP Tangerang ini sudah lama dicanangkan dan kita sudah mendengar juga sudah mengadakan tanah, dan posisi saat ini sedang dalam pengurusan izin pembangunan. Memang saya tidak pungkiri tahun 2000 saya sempat bergereja di BNKP Tangerang, mungkin sekitar 6 bulan ya. Itu ada Inaya Vita, bersama-sama Inaya Vita saya baru menikah dan bergereja di sana. Itu sebenarnya saya bagian BNKP Tangerang juga, sekalipun belum mendaftar di sana. Jadi memang ini sangat sempit, memang gerejanya ruko sangat sempit, dan inilah berkat Tuhan supaya bisa mengalir, akan dibangun gereja. Mudah-mudahan apa rencana dari saudara-saudara yang ada di Tangerang bisa membangun sebuah tempat ibadah. Saya tidak rinci, tadi Bapak Ketua sudah menyampaikan segala macam rencana, desain, ada 4 lantai atau 3,5. Nah itu kita sudah mendengar semua. Pak Ketua Panitia, beberapa minggu yang lalu kami mendapatkan surat dari BPMJ Tangerang dan kami sudah menjawab. Seharusnya kedatangan Bapak harusnya minggu lalu, tapi karena kami ada sidang majelis, kami tunda menjadi hari ini dan sudah terrealisasi. Kami juga menyampaikan di sidang majelis bahwa kedatangan
ada kedatangan saudara-saudara dari Tangerang dan memang sidang majelis sangat mendukung. Dan pertama kami sampaikan kalau ada hal-hal seperti ini, tentu warga jemaat Jakarta ini karena ini kami dengar adalah penggalangan dana, malam dana ya. Nanti akan dibagikan proposal juga, mungkin belum disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Saya belum dijelaskan. Nah, nanti ada proposal juga yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu atau Ketua Panitia yang akan dibagikan kepada tidak seluruh warga, karena mungkin juga terbatas proposal, saya nggak tahu berapa. Tapi ini tanda Pak dari keputusan sidang majelis bahwa setiap ada saudara-saudara yang datang sosialisasi seperti ini, kami akan mengumpulkan sebagian dari berkat dari saudara-saudara jemaat Jakarta untuk memberikan berpartisipasi untuk membangun gereja sekalipun kecil. Tadi yang disampaikan Bapak sebenarnya doa dan dana juga. Nah ini doa, pasti kami berdoa supaya ini tetap semangat untuk mendirikan gereja, dan mohon diterima sebagian dari berkat dari yang diberikan Tuhan yang disampaikan oleh saudara-saudara kita jemaat Jakarta untuk mendukung pembangunan gereja di Masud. Mungkin tidak sesuai harapan Bapak Ibu, tapi tadi yang Bapak sampaikan ada juga selembar kertas di dalam yang dimuat di dalam amplop. Ada nomor rekening, ada catatan di situ. Mudah-mudahan saudara-saudara yang belum sempat menyumbang atau memberikan partisipasi pada hari ini akan menyampaikan selanjutnya. Nah, ini doa kami dari BNKP Jemaat Jakarta, apa yang sudah diperjuangkan oleh saudara-saudara dari Tangerang, baik dalam pengadaan tanahnya, dananya, dan sekarang izin yang agak sulit, mudah-mudahan Tuhan berkati. Jadi inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga ini tidak menjadi penghalang yang saya sampaikan tadi. Ini tadi berbincang sedikit di ruangan konsistori bahwa kondisi sekarang ini Pak Ketua, Pak Madian, kondisi agak-agak menurun ya, karena berbagai macam pengaruh perekonomian di Indonesia, tapi mudah-mudahan tidak menjadi penghalang dan menghambat apa rencana kita untuk membangun gereja BNKP Tangerang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada paduan suara yang telah dibawakan. Semoga Tuhan selalu memberkati semua dan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Yahoo, Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah hampir sampai di penghujung ibadah. Namun sebelum kita berpisah-pisah dari rumah Tuhan, satu hal yang harus kita percaya, bahwa kekuatan dan keselamatan akan datang ketika kita mau mengiringi Yesus. Jadikan hidup kita sebagai bejananya Tuhan, agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita angkat pujian ini dengan hati yang sungguh. Mari sama-sama menikmati segala kemurahan Tuhan. Bejana. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku
Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, bahwa seumur hidup kami sebagai orang yang percaya kepadamu, kami mau mengiring Tuhan, kami mau mengikut Tuhan. Karena kami percaya bahwa hanya Engkaulah sumber keselamatan bagi kami. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami bersuka cita karena Tuhan telah mengizinkan kami untuk memuji meninggikan nama-Mu di sorga. Mari Bapa, Engkau urapi kami, Engkau berkati kami, Engkau mampukan kami dengan membuka hati kami, dengan selalu mengingatkan kami agar kami selalu berserah diri dan mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupan kami. Demikian juga dalam perjalanan kehidupan kami dalam 1 minggu ke depan ini. Kami mau Tuhan yang akan memegang tangan kanan kami. Kami mau Tuhan yang akan berjalan di depan kami. Bahkan Roh Kudus itulah yang akan memimpin langkah kaki kami. Kau menuntun kami sehingga kami tidak pernah salah jalan. Kami tidak akan pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi dengan setia, dengan patuh kami akan turut, kami akan mengikuti segala kehendak Tuhan. Inilah kehidupan kami, kami persembahkan untuk Tuhan. Ampuni kami juga ya Bapa, atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mau Tuhan Engkau sucikan kami, sehingga hidup kami benar-benar berkenan di hati Bapa. Terlebih ya Tuhan, kami juga mau, kami rindu Tuhan untuk selalu memuji, memuliakan Engkau. Tuhan Yesus tolong kami.
Tuhan Yesus berkati kami satu persatu. Demikian juga untuk segala pelayanan kami yang sudah kami laksanakan hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan yang telah memanggil kami, bahwa Tuhan yang telah memberikan kami kepercayaan. Untuk itu Tuhan, mari pakai kami terus. Mari Engkau berkati kami terus. Sehingga pelayanan kami pada minggu-minggu berikutnya benar-benar menjadi berkat bagi kami, sesama kami, bahkan menjadi hormat kemuliaan nama Bapa di surga. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, Komisi Remaja dan Pemuda Jemaat BNKP Jakarta. Hari ini Tuhan, mereka telah mempersembahkan kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Mereka telah menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka telah mengizinkan Tuhan untuk memakai mereka menjadi alat. Kami mohon Tuhan Yesus berkati mereka. Berikanlah mereka semangat yang luar biasa. Berikanlah mereka ketekunan. Terlebih Tuhan, iman yang teguh. Sehingga mereka tetap menyerahkan hidup mereka untuk dipakai Tuhan menjadi bejana Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus kami mohon, biarlah pelayanan mereka hari ini Engkau catat dalam kitab kehidupan. Dan Engkau akan memberkati mereka dan melimpahkan berkat Engkau curahkan bagi mereka. Berkati masa depan mereka, berkati studi dan segala pekerjaan mereka. Bahkan Tuhan Engkau pisahkan mereka dari segala dunia ini yang mau merusak masa depan mereka, yang mau menggagalkan segala rencana Tuhan. Kami mohon tarik mereka Tuhan, peganglah mereka, kendalikanlah hidup mereka, agar mereka tetap berserah penuh kepadamu. Berkati juga seluruh orang tua mereka, tanpa kami sebut nama mereka satu persatu. Engkau tahu juga apa yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka, terlebih dalam biaya-biaya untuk kebutuhan anak-anak. Kami mohon juga Tuhan Engkau berkati semua pekerjaan mereka, segala usaha dan bisnis mereka, sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi dan mereka akan tetap mengembalikannya kepada Tuhan dan selalu memuji, memuliakan Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan, terlebih yang sakit saat ini. Kami mendoakan anak kami Fania dan juga anak kami Abel. Demikian juga Ibu Ina Rafael, di mana dalam minggu ini mereka telah diopname di rumah sakit. Ya Tuhan Yesus, mari Engkau angkat tangan-Mu, Engkau jamah segala sakit penyakit mereka. Engkau sembuhkan mereka. Engkau berkati obat dan makanan yang mereka makan dan diminum, untuk menjadi saluran berkat Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Demikian juga kami mendoakan seluruh orang tua dan saudara-saudari kami yang membutuhkan pemulihan daripada Tuhan. Kami mendoakan orang tua kami, Bapak Ama Devi, Bapak Ama Rista, Bapak Ama Risda. Demikian juga Bapak Ama Hans, Bapak Ama Aldo, anak kami Daniel. Demikian juga orang tua kami, Bapak Ama Noni, Ibu Ina Kristi, Bapak Ama Grace, Ibu Ina Markus, Ibu Ina Irvin, dan hamba-Mu Bapak Ama Yovita. Dan mungkin masih banyak lagi yang tidak kami sebut nama mereka, tapi Engkau tahu ya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka, segala penderitaan mereka. Tuhan juga Engkau jamah, Engkau pulihkan mereka, sehingga mereka juga tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Demikian juga orang tua kami yang sudah lanjut usia, kami mohon juga Engkau teguhkan iman mereka, biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan, dan kehidupan yang kekal itu juga akan menjadi bagian mereka. Kami juga mendoakan saudara-saudari kami dari Jemaat BNKP Tangerang yang saat ini bersama-sama dengan kami untuk memuji Tuhan, dan mereka telah mempersembahkan pujian yang indah untuk nama Tuhan. Kami mohon Engkau berkati Tuhan, terlebih dalam setiap rencana. Ya Tuhan Yesus, Engkau tahu saat ini bahwa mereka punya rencana untuk membangun gedung gereja, dan kami memohon ya Bapak, Engkau tolong mereka. Engkau berikan mereka kesehatian, kekompakan, semangat yang luar biasa, agar mereka tetap bergandengan tangan. Biarlah kiranya mereka tidak putus asa, tetapi tahu bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong mereka. Jadikanlah orang-orang yang ada di sekitar mereka untuk memberkati mereka dan meringankan beban mereka,
dan mendukung mereka, membantu mereka untuk pembangunan gedung gereja, bahkan yang saat ini untuk dalam pengurusan perizinan untuk pembangunan gereja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang boleh Tuhan pakai untuk melayani pekerjaan-Mu, mulai dari sinode, dari resor, demikian juga untuk jemaat-jemaat. Kami mohon juga Tuhan, Engkau mengurapi setiap hamba Tuhan, Engkau tolong dan Engkau berkati semua jemaat, bahkan juga Tuhan para pelayan-Mu. Biarlah kami juga benar-benar sungguh-sungguh melayani Engkau, benar-benar tulus dan rendah hati untuk mengambil bagian dalam pekerjaan ini, sehingga pelayanan kami tidak akan menjadi sia-sia, tapi sungguh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berkati semua keluarga kami, berkati setiap rencana dan harapan-harapan kami. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga mendoakan seluruh panitia yang ada di BNKP Jakarta, baik panitia perayaan hari-hari besar, demikian juga panitia perayaan dari Komisi Remaja dan Pemuda, dan secara khusus juga dari Komisi Pelayanan Anak, di mana di tahun ini mereka merencanakan untuk melaksanakan ibadah Natal dan juga perayaan Tahun Baru. Kami mohon juga Tuhan, Engkau tolong, Engkau berkati, Engkau yang akan menolong dan Engkau yang akan menyukseskan segala sesuatu, sehingga acara yang akan dilaksanakan nantinya benar-benar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan benar-benar juga setiap jemaat Tuhan akan menghayati dan akan merenungkan bahwa sungguh karena kasih-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu di dunia ini untuk menyelamatkan kami. Terima kasih ya Bapa untuk cinta kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Dan ajarlah kami untuk selalu menghitung hari-hari kami. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemilihan capres dan juga cawapres, bahkan seluruh legislatif di tahun depan ini. Kami mohon juga Tuhan, Engkau yang akan membukakan hati kami, bahkan Engkau yang akan memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat memilih hamba-hamba Tuhan yang benar-benar setia dan bertanggung jawab, yang bisa membawa keadilan dan kedamaian di tengah-tengah bangsa Indonesia. Engkau tahu Bapa, begitu banyak kekacauan, begitu banyak ketakutan-ketakutan kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada bersama kami, Tuhan akan menolong kami, dan Tuhan yang akan memilih dan menetapkan siapa yang akan memimpin kami di bangsa kami ini, sehingga benar-benar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang selalu sentosa, dan demikian juga anak-anak Allah ada dalamnya untuk meninggikan Tuhan. Sebentar lagi juga Bapa kami akan berpisah-pisah. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami memohon Tuhan Engkau menolong. Engkau akan melindungi kami di perjalanan. Dan Engkau yang akan mengantarkan kami di rumah kami dengan selamat. Sehingga kami nantinya ketika kami pulang, kami akan kembali mengingat Tuhan. Dan kami akan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang jauh dari kesempurnaan. Karena Engkau telah mengajarkan kami doa Bapa kami, dan biarlah kami mengatakannya bersama-sama 3 iya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah seperti kami juga, dan janganlah tetapi lepaskan kami dan kami. Pulanglah di dalam kehidupan-Mu sehari-hari, di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dan hidupilah kasih dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Sampai selama-lamanya. Amin.
Yahoo!